Halo, saya Iqbal Gibran, Key Account Manager Lenovo Indonesia. Fenomena hybrid learning atau belajar online yang dialami oleh teman-teman siswa dan guru saat ini menjadi hal yang baru dan tentunya pasti akan ada challenge yang perlu dihadapi. Misalnya laptopnya yang suka lemot, yang akhirnya membuat belajar mengajar menjadi kurang enak karena perangkatnya kurang cepat. Sekarang saya akan menjawab permasalahan tersebut dengan 3 laptop baru hasil kolaborasi antara Lenovo dan Google yang sudah ada di depan saya ini, dan akan menjadi solusi untuk belajar online bagi Anda, yaitu adalah Chromebook 300E dan 500E yang semuanya adalah generasi ketiga dan ThinkPad C13 Yoga. Tetapi sebelum kita unboxing dan uji produk 3 laptop semuanya ini, ada baiknya saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal apa itu Chromebook, untuk siapa Chromebook, dan mengapa Chromebook dibutuhkan saat ini. Dari bentuk fisik, Chromebook ini punya tampilan layaknya laptop pada umumnya. Punya layar, keyboard, port di kanan kiri, dan lain-lain. Yang membedakan justru adalah di dalamnya. Chromebook ini memakai sistem operasi bernama Chrome OS. Chrome OS ini adalah sistem operasi buatan Google. Chromebook dirancang agar berjalan maksimal dengan segala macam aplikasi Google seperti Google Meet, Gmail, Google Drive, Google Classroom, dan sebagainya. Gampangnya gini nih ya, pernah nggak sih laptop kalian lambat waktu membuka Google Chrome atau aplikasi lainnya? Hal ini nggak akan terjadi di Chromebook ini karena Google sudah mendesain sistem ini untuk berjalan ringan, terutama kalau menjalankan aplikasi dari Google itu tersendiri. Yang nggak kalah menarik dari Chrome OS ini adalah interface-nya yang tidak jauh berbeda dari ponsel-ponsel Android. Dan Google Play Store ini ada di dalam Chrome OS ini, sehingga aplikasi-aplikasi yang berjalan di HP Android kalian itu bisa berjalan di Chrome OS ini. Ya, kurang lebih experience-nya seperti kalian memakai HP Android dengan layar yang lebih besar, ada port di kanan kiri, baterai lebih tahan lama, jadi overall harusnya pengalamannya lebih baik daripada HP Android. Nggak cuma itu, pemakaian Chromebook juga bisa dioptimalkan menggunakan Chrome Education Update. Apa itu Chrome Education Update? Itu adalah lisensi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan perangkat Chromebook di sekolah secara terpusat. Dengan Chrome Education Update, sekolah akan mempunyai kontrol lebih untuk setiap perangkat Chromebook yang dipakai oleh siswa dan guru. Misalnya, menginstal aplikasi apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar itu, menjamin keamanan di dalam Chromebook ini dengan menggunakan fitur penguncian, membatasi situs yang bisa diakses, dan bisa melakukan update di setiap perangkat Chromebook baik yang dimiliki oleh guru dan siswa secara otomatis. Dengan Chrome Education Update, sekolah akan mempunyai kontrol lebih untuk setiap perangkat Chromebook yang dipakai oleh siswa dan guru-guru. Misalnya menginstal aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar itu, menjamin keamanan sistem informasi yang ada di dalam Chromebook dengan menggunakan fitur penguncian, bisa membatasi akses situs-situs yang diinginkan oleh sekolah, dan melakukan update di setiap perangkat Chromebook secara otomatis. Oleh karena itu, Chromebook ini sebenarnya cocok banget nih dipakai di dunia pendidikan. Sekolah bisa memantau proses belajar mengajar siswa dengan lebih mudah, menjamin keamanan siswa dan kelancaran proses belajar mengajar hingga melakukan tata kelola setiap perangkat dengan lebih mudah. Dari sisi siswa dan guru, mereka akan mempunyai perangkat yang gesit, tahan banting, dan pengalaman penggunaan yang nggak jauh berbeda dari HP Android. Yang berarti itu adalah mudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Oke, cukup kali ya penjelasan terkait Chromebooknya, karena saya yakin nih kalian semua pasti udah nggak sabar dengan 3 laptop baru hasil kolaborasi antara Lenovo dan Google, yaitu adalah 300E, 500E, dan ThinkPad C13 Yoga. Oke, di sini udah ada 2 Chromebook yang khusus untuk siswa, yaitu adalah 300E dan 500E, di mana keduanya adalah generasi yang ketiga. Sekarang kita mulai untuk unboxing yang 300E terlebih dahulu. Di dalamnya ada buku panduan, kartu garansi, charger untuk 300E. Sekarang kita lanjut ke 500E.
Di dalamnya juga ada buku panduan dan kartu garansi. Lalu di sini ada charger juga. Oke, kenapa ini saya buka bersamaan? Bedanya ada di mana? Tenang, kita akan bahas satu persatu ya. Sebelum itu kita lihat dulu perbandingan antara spesifikasi keduanya. Untuk Lenovo 300E Chromebook generasi ketiga sudah dilengkapi dengan layar IPS HD dengan ukuran 11,6 inch dan sudah touchscreen serta support untuk pencil touch. Lalu prosesor AMD 3015CE up to 2.3 GHz dan juga dilengkapi dengan integrated AMD Radeon Graphics, Chrome OS, memori mulai dari 4GB up to 64GB eMMC 5.01, kamera 720p HD dengan privacy shutter, baterai up to 10,8 jam, dan fast charging 65W USB-C. Dan untuk Lenovo 500E Chromebook generasi ketiga dilengkapi dengan layar IPS HD 11,6 inch yang sudah touchscreen. Dipoweri oleh Intel Celeron N5100 2,4 GHz, Intel Integrated UHD Graphics, Chrome OS, memori mulai dari 8GB up to 64GB eMMC 5.1, kamera 720p HD dengan privacy shutter, baterai up to 10 jam, fast charging 65W USB-C, dan juga sudah dilengkapi oleh military specification testing. Nah, penjelasan yang tadi saya sampaikan adalah spesifikasi tertinggi dari dua varian produk Chromebook tersebut. Info tambahan aja nih buat kalian semua. Konfigurasi dari Lenovo Chromebook 300E, 500E masih bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda. Misalnya nih, RAM-nya hanya perlu 4GB aja atau tidak perlu layarnya touchscreen. Itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah Anda. Dari tadi saya selalu mention Lenovo Chromebook 300E generasi ketiga, 500E generasi ketiga. Ini kan generasi ketiga ya, terus apa bedanya dengan generasi kedua? Pastinya di generasi ketiga ini akan ada beberapa peningkatan spesifikasi dong. Contohnya di Lenovo 300E Chromebook generasi kedua, kita hanya mendapatkan memori 4GB saja. Storage-nya pun hanya maksimal 32GB. Kapasitas baterainya sih masih sama, tapi kemampuan charging generasi ketiga ini sudah lebih maju. Kalau di generasi kedua hanya mendapatkan 45W saja, sementara di generasi ketiga ini sudah 65W, di mana itu pasti untuk menchargingnya bisa lebih cepat. Di Lenovo 500E Chromebook juga sama. Di generasi ketiga ini kita mendapatkan peningkatan di sektor prosesor, di mana generasi ketiga sudah memakai Intel Celeron N5100, sementara di generasi kedua kita hanya mendapatkan Intel Celeron N4100. Opsi kapasitas memori dan storage-nya sih masih sama, tapi di generasi ketiga ini sudah lebih advance nih dibanding generasi kedua. Di generasi ketiga ini kita sudah mendapatkan charger 65W yang lebih cepat dibanding generasi kedua. Dan dari tampilannya sih nggak ada perubahan, tapi performanya jelas beda karena spesifikasi mesin yang ada di dalam pun sudah berbeda. Salah satu yang menarik dari 300E dan 500E Chromebook ini adalah desainnya convertible. Layarnya ini bisa kita lipat menjadi 4 mode pembelajaran. Misalnya jadi mode presentasi atau mode 10 seperti ini, mode stand seperti ini. Yang terakhir adalah mode tablet, di mana masing-masing mode ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Contohnya ketika mode 10 ini berguna sekali waktu kita mendengar penjelasan dari guru waktu pembelajaran online, atau ketika kita rubah menjadi mode tablet, kita akan bisa memakai pen yang sudah disediakan di Lenovo 300E dan 500E ini untuk menggambar atau mengerjakan tugas-tugas. Nah, kalau convertible gini, ringkih nggak sih? Itu biasanya jadi pertanyaan. Lenovo sudah mendesain Chromebook 300E dan 500E ini sebagai notebook yang tahan dari guncangan dan benturan. Jadi kalau misalnya nih Chromebooknya nggak sengaja jatuh dari meja, itu masih aman. Kenapa? Karena Lenovo memberikan proteksi rubber sepanjang garis tepi laptop ini. Nggak hanya itu, keyboardnya pun udah diberi lapisan anti air, sehingga kalau misalnya ketumpahan air, itu ya nggak kenapa-napa. Dan engselnya pun sudah dibekali dengan teknologi di mana dia dibuka tutup.
engselnya selama 30.000 kali itu pun aman. Banyak yang tanya pasti kenapa Lenovo mendesain laptop ini untuk tahan banting. Karena kita desain laptop ini untuk siswa-siswa, di mana biasanya anak-anak itu suka kurang hati-hati nih dalam memakai dan menggunakan barang-barang elektronik. Nah sekarang layarnya gimana sih? Apalagi kan ini layar touchscreen nih. Pasti ketahanan layar sangat dibutuhkan dong. Nah, nggak perlu takut merusak layar karena layarnya sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass, di mana keuntungannya adalah tidak gampang pecah atau retak dan juga tidak mudah tergores. Nah, di sini kita mau coba nih, apakah layar Corning Gorilla Glass ini beneran tidak gampang pecah atau retak dan tidak mudah tergores. Saya udah menyiapkan kunci. Ini bukan kunci rumah ya. Saya coba gores di sini. Ini beneran nih, saya jatuhin nih. Ini nggak ada goresan sama sekali. Kalau ngomongin soal keamanan, Lenovo 300E dan 500 ini juga dilengkapi privacy shutter. Nah, untuk privacy shutter ini gunanya untuk menutupi kamera ketika sedang tidak digunakan. Privacy shutter ini bisa dibuka tutup sampai dengan 5.000 kali. Jadi bisa dipastikan ini durable ya. Nah, untuk yang baru memakai Chromebook, nggak usah khawatir karena UI-nya itu gampang banget, mirip-mirip seperti ponsel Android karena sistem operasinya juga sama-sama dari Google. Bahkan ada Play Store untuk menginstal aplikasi-aplikasi secara langsung. Secara umum rasanya seperti kita memakai ponsel Android, tapi pengalaman penggunaannya lebih baik karena layarnya lebih lebar, dukungan multitasking yang lebih baik, serta ada keyboard fisik dan sebagainya. Secara spesifikasi, di Indonesia ini Lenovo 300E Chromebook generasi ketiga memakai prosesor AMD 3015CE dilengkapi dengan kartu grafis integrated AMD Radeon dan RAM 4GB serta storage eMMC hingga 64GB. Sedangkan untuk 500E Chromebook generasi ketiga memakai prosesor Intel Celeron quad-core 2.4 GHz dengan kartu grafis Intel Integrated USD Graphic, RAM sampai 8GB dan storage eMMC 64GB. Kok biasa banget ya, kok storage-nya kecil? Iya, pertama karena Chromebook ini mementingkan penggunaan aplikasi di web base sehingga tidak membebani prosesornya. Makanya nggak dikasih yang wow banget, jadi harganya bisa terjangkau. Kedua, karena segala penyimpanan di Chromebook ini diprioritaskan ke cloud sehingga tidak butuh storage yang besar-besar amat seperti laptop pada umumnya. Untuk performance-nya, booting-nya juga cepat nih. Kita coba ya. Tuh, cepet kan? Kalau cepet seperti ini mah mau belajar kayak gimana juga enak. Coba bayangin kalau laptop yang kalian mau pakai ternyata lama banget nih nyalanya. Terus buka banyak aplikasi malah melambat. Tentu proses belajar mengajar jadi nggak nyaman. Intinya Chromebook ini memang didesain untuk cepat saat digunakan. Jadi proses belajar juga bisa berlangsung lebih cepat. Coba kalau laptop kalian dinyalain aja udah lama, pastinya keburu padam tuh semangat belajarnya. Nah, jadi Lenovo Chromebook 300E dan 500E generasi ketiga ini cocok banget untuk kamu yang membutuhkan perangkat gesik, punya perlindungan tambahan untuk menjamin durabilitasnya dan siap diajak untuk belajar dan mengerjakan tugas. Apalagi ketika kita harus belajar online yang mana harus didukung juga dengan kamera yang bagus dan konektivitas yang stabil ya. Enggak hanya itu sih, hadirnya stylus pen di kedua seri ini akan memperkaya pengalaman penggunaan Chromebook ini loh. Kita bisa mencatat pelajaran sampai menggambar langsung di layar dengan menggunakan stylus pennya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Chrome OS ini didesain agar bisa menjalankan aplikasi Google secara optimal. Google sendiri punya serangkaian tools yang dibuat untuk membantu proses belajar mengajar saat ini yang dinamakan Google Workspace for Education. Jadi bukan bisnis aja nih yang punya Workspace, pendidikan juga punya nih. Bahasa gampangnya, Google Workspace for Education itu sebagai sarana kolaborasi, penyederhanaan instruksi, meningkatkan efektivitas pengajaran, sampai menjaga agar lingkungan belajar mengajar tetap aman.
Apa aja isinya Google Workspace for Education itu? Ya aplikasi yang sebenarnya sudah sering kita gunakan seperti Google Classroom, Google Meet, Google Docs, Gmail, Google Drive, dan aplikasi Google lainnya. Dan semuanya bisa digunakan secara gratis. Tapi ada juga nih yang opsi berbayarnya sih kalau kalian yang mau fungsi tambahan dari keamanan sampai fitur pelacakan kehadiran di Google Meet. Kebayangkan Chrome OS yang optimal di aplikasi Google ditambah Google Workspace for Education. Jadi combo yang mantap nih untuk proses belajar mengajar yang semakin lancar. Untuk port-port di bagian sisi-sisi juga lengkap. Di sisi kanan ini ada tombol power, lalu ada tombol volume up dan down, lalu ada USB 3.2 dan ada kabel HDMI juga, dan juga ada Kensington lock. Sedangkan di sisi sebelah kiri ada USB Type-C, lalu ada USB 3.2 generasi 1, lalu ada jack 3.5 mm dan juga micro SD card reader. Dan hal yang sama juga ada di 500E, di mana sisi sebelah kanan ini ada tombol power, volume up dan down, lalu ada USB 3.2, lalu ada untuk HDMI dan Kensington lock. Sedangkan di sisi sebelah kiri sama seperti 300E juga, di sini ada USB Type-C, lalu di sini ada USB 3.2, jack 3.5 dan juga micro SD card reader. Jadi secara ketersediaan port, desain dan spesifikasi secara umum keduanya hampir sama nih. Berbeda dari siswa, guru itu butuh perangkat yang lebih powerful karena guru kan harus memeriksa banyak tugas murid, buat rencana pembelajaran, materi pelajaran dan lain-lain. Jadi kalau perangkatnya nggak cukup taktis untuk menjawab kebutuhan guru, bisa berantakan nanti proses belajarnya. Nah, mari kita unboxing ThinkPad C13 Yoga Chromebook. Nah, ini perangkatnya, Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook. Sekilas sudah kelihatan ya, kalau ini lebih besar dari dua tipe yang sebelumnya. Dan ini ada kartu garansi dan buku panduan. Dan udah pasti dapat chargernya. Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook. Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook ini sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3700C dengan 4 cores dan 8 threads. Memori 16 GB dual channel dengan storage 256 GB, NVMe SSD dan integrated AMD Radeon Graphics. Layarnya sudah IPS 13,3 inch dengan nits sekitar 300 dan sudah Full HD. Sudah touchscreen pula. Dan juga ada fingerprint scanner juga. Lenovo USI Pen juga sudah diintegrasikan di dalam Lenovo Chromebook ini. Dan tentunya sudah memakai sistem operasi Chrome OS. Untuk baterai Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook ini lebih tahan lama daripada dua tipe yang sebelumnya. Baterainya ini bisa tahan up to 12,5 jam. Dan sama seperti dua tipe sebelumnya, spesifikasi di Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook ini pun bisa dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Dari sisi desain, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan dua tipe yang sebelumnya, yaitu juga menggunakan tipe desain convertible. Desain yang membuat guru tampil lebih keren dibanding menggunakan perangkat biasa, apalagi layarnya bisa dilipat, mendukung berbagai mode sesuai kebutuhan. Chassisnya memakai aluminium yang membuat Chromebook ini menjadi lebih ringan dan lebih kuat. Layarnya sudah mendukung fitur touchscreen dengan ukuran 13,3 inch yang cukup nyaman untuk melihat konten-konten yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita pindah ke port-portnya untuk Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook ini. Apakah sudah lengkap ya? Kita mulai dari sisi sebelah kanan. Di sini ada tombol power, lalu ada volume up dan down, lalu ada HDMI dan USB-C, serta sudah dilengkapi dengan Kensington lock. Mari kita lihat sebelah kiri. Di sebelah sini ada USB Type-C untuk mencarger laptop ini, lalu ada dua buah USB 3.2 generasi 1, lalu ada jack 3.5 mm, serta sudah dilengkapi micro SD card. Nah, jadi untuk port-port ini
sudah cukup lengkap sih menurut saya di Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook ini ya. Untuk urusan keamanan, ThinkPad C13 Yoga Chromebook ini juga sudah dilengkapi dengan fingerprint reader, di mana fingerprint reader ini berfungsi untuk mencegah orang-orang iseng yang akan masuk ke laptop kita. Bisa juga untuk sebagai login cepat tanpa memakai password. Di bagian kamera juga ini sudah terdapat proteksi tambahan, yaitu privacy shutter yang bisa difungsikan atau digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Secara keseluruhan, ThinkPad C13 Yoga Chromebook ini sudah menawarkan perlindungan tambahan, yaitu dengan ThinkShield yang sudah dikombinasikan dengan Chrome Enterprise untuk perlindungan dari ancaman-ancaman yang akan datang di kemudian hari. Nah, ada nih yang perlu kalian tahu lagi terkait Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook ini. Laptop ini sudah lolos 12 parameter pengujian berstandar militer dan juga sudah dites lebih dari 200 kali pengujian untuk menjaga kualitasnya. Jadi Chromebook ini tahan terhadap suhu ekstrim, benturan, dan tumpahan air. Jadi untuk penggunaan apapun laptop ini sudah bisa banget loh diandalkan. Seperti yang sudah saya info sebelumnya, Chrome OS ini dioptimalisasi untuk menjalankan aplikasi Google dengan lebih maksimal. Jadi untuk para guru yang sering memberikan tugas dari Google Classroom atau mengajar murid memakai Google Meet, Chromebook ini perangkat yang cocok sekali. Nggak hanya itu, Chromebook ini sudah dibekali dengan dukungan koneksi Wi-Fi 6 untuk konektivitas yang lebih lancar selama belajar online. Chromebook ini juga sudah dilengkapi dengan rapid charge loh. Jadi para guru bisa mendapatkan kapasitas baterai sebesar 80% hanya dengan mencas selama 1 jam saja. Sementara baterai 51 Wh-nya ini bisa bertahan selama 12,5 jam dalam pengujian normal. Jadi waktu sekolah aja nggak nyampe 12 jam ya. Jadi selama ngajar harusnya sih para guru nggak perlu repot-repot nyolokin Chromebook ini ke sumber listriknya. Nah, itu udah terkait daya tahan baterai. Jadi kita sekarang coba untuk waktu bootingnya. Untuk waktu bootingnya, biasanya booting laptop itu bisa butuh waktu agak lama ya, sekitar 2 menit. Nah, ini sudah booting kurang dari 8 detik nih. Jadi dengan Chromebook ini, begitu dinyalakan, bisa langsung dipakai. Nah, tadi kita sudah membedah laptop-laptop yang ada di depan saya ini. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ketiga Chromebook ini mampu menjawab permasalahan guru dan siswa yang butuh perangkat gesit dan optimal untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari? Jawabannya tentu bisa. Alasannya adalah, pertama, Chrome OS itu memang sistem operasi yang didesain untuk berjalan secara ringan. Buktinya ada di waktu booting yang cepat banget tadi. Spesifikasinya mungkin terlihat biasa aja ya, tapi melalui optimalisasi yang dihadirkan di Chrome OS itu, yang biasa aja menjadi terlihat luar biasa banget. Yang kedua adalah UI yang familiar digunakan. Mayoritas dari kita pasti adalah pengguna ponsel Android. Jadi salah satu keuntungan menggunakan Chromebook adalah UI-nya yang nggak jauh berbeda dengan sistem ponsel Android. Tapi jelas lebih powerful untuk tugas sehari-hari dan dukungan multitasking waktu belajar serta dalam waktu mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah daya tahanan yang luar biasa. Dengan perlindungan ekstra di bodi dan keyboard yang tahan benturan dan air, Chromebook menjadi salah satu perangkat yang worth it banget dimiliki saat ini. Yang keempat dan yang gak kalah penting adalah harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan laptop-laptop biasa di kelasnya. Gimana? Sudah tercerahkan soal Chromebook ini? Intinya sih Chromebook ini emang didesain untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih lancar. Harganya pun lebih terjangkau dari laptop biasa di kelasnya dan optimal untuk menjalankan aplikasi Google. Kalau kalian masih ada pertanyaan lagi soal Chromebook, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kalaupun masih ragu, tulis aja di kolom komentar. Ragunya kenapa, biar saya bisa bantu jawab. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel Lenovo ID, karena ada banyak video-video menarik untuk menambah pengetahuan kalian soal teknologi dan produk Lenovo. Share juga ke teman-teman, guru-guru atau orang tua kalian. Siapa tahu nih, langsung di ACC untuk membeli Lenovo Chromebook. Saya Iqbal Gibran, sampai jumpa di video berikutnya. Lenovo Chromebook, Smarter Technology for All.